Dalam Alkitab itu ada dua, ya, ngomongin Iran itu ada dua kata yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama Persia, yang kedua Elam. Dua-duanya merujuk kepada tempat yang sama, yaitu Persia. Ketika Haman ya pada waktu itu ingin memusnahkan Yahudi, zaman sekarang ada Khomeini ya. Seluruh bangsa Yahudi juga mau dibunuh oleh Khomeini. Tapi mati Khomeini, mati. Haman mati, Khomeini mati. Tapi juga Tuhan punya janji, bahwa Tuhan punya janji terhadap Elam. Jadi ada hal-hal besar yang kita harus pahamin nih secara alkitabiah. Tuhan bolehkan ini terjadi karena Tuhan lagi berproses dengan Iran. Ada janji Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Hampir 1 juta orang lebih terima Yesus. Dan mereka jadi bagian dari kegerakan ini hari ini. Ya, menolak rezim Syiah. Dan mereka mau ada dalam kebenaran yang hakiki. Shalom, God lovers dan sahabat Diaspora TV. Saya Evangelis Rina kembali menyapa Anda dalam ruang dialog iman dan realitas dunia. Beberapa waktu terakhir, dunia kembali dikejutkan oleh eskalasi besar di Timur Tengah. Serangan militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memicu ketegangan yang tidak kecil. Banyak korban berjatuhan, banyak pertanyaan muncul, dan banyak emosi tersulut. Di Indonesia, isu ini tidak pernah netral. Sebagian melihatnya sebagai konflik geopolitik, sebagian melihatnya sebagai perang ideologi, sebagian lagi langsung mengaitkan dengan nubuat akhir zaman. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Iran hari ini adalah Persia dalam Alkitab? Dan jika ya, apakah perang yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu? Apakah ini perang agama? Ataukah murni perebutan pengaruh dan kekuasaan? Hari ini kita tidak datang untuk memprovokasi. Kita juga tidak datang untuk menyederhanakan konflik yang kompleks. Kita datang untuk bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang Persia? Dan bagaimana orang percaya harus bersikap ketika dunia terasa semakin tidak stabil. Telah hadir bersama kita seorang narasumber dengan perjalanan iman yang unik. Mantan Muslim, aktivis 98, dan kini menempuh program studi klasik Hebreu dan Jewish Studi di Israel, yaitu Bapak Pendeta Arif. Salam. Shalom Pak, selamat datang Pak. Kita berharap percakapan ini tidak menambah ketakutan, melainkan memberi kejelasan dan ketenangan. Terima kasih untuk Pak Arif yang sudah berkenan hadir dan berdialog bersama kami. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon agar Tuhan memberi kita hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, dan kerendahan hati dalam mendiskusikan topik ini. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami akan berbincang-bincang di dalam talk show pada kali ini. Kami minta hikmat Tuhan, pengertian yang baru, supaya pikiran kami boleh terbuka, menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Biarlah kami juga boleh jujur terhadap iman kami, terhadap kepercayaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan bagi God lovers yang menyimak, jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang belajar melihat isu ini secara utuh. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Baik God lovers, mari kita mulai berdialog. Pak Arif, latar belakang Bapak unik banget ya. Dulu keluarga Muslim, lalu memutuskan mengikuti Yesus, dan kini sedang menempuh studi di Israel. Nah, di tengah-tengah serangan Amerika Serikat, Israel ke Iran saat ini, dengan teologi apa Bapak melihat peristiwa ini?
Apakah ini perang suci, perang agama, atau murni geopolitik, Pak? Ya, yang pertama ya, tidak ada yang suci dalam perang. Penuh dengan darah soalnya ya, Pak. Iya, perang itu selalu ujungnya adalah pembunuhan, Pembunuhan. kekerasan. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang suci dalam perang. Kalau misalnya kita boleh memilih, ya kalau bisa jangan perang lah ya. Jangan perang, Gitu damai ya, Pak ya. Iya ya. Karena memang pasti ada korban, ya. Pasti ada efek dan eksesnya, gitu ya. Nah, tapi ketika itu nggak bisa dihindarin dan itu terjadi akhirnya, ya kita harus lihat lagi nih perspektif-perspektifnya, ya kan. Tapi yang sekali lagi kita underline bahwa tidak ada yang suci dalam perang. Ya. Jadi saya nggak percaya ada perang suci, gitu ya. Nggak ada ya. Gitu. Nggak ada. Nah, lalu gimana kita ngelihat situasi ini, ngelihat geopolitik ini ya terjadi di Timur Tengah ya. Dan kawasan itu memang kawasan yang bergejolak terus-terusan. Tapi itu udah dinubuatkan juga sejak lama ya, bahwa itu akan terjadi yang seperti itu gitu ya, deru perang kamu akan dengar, dan dalam sejarah peradaban manusia ya, bahwa ya agama, politik dan kekuasaan selalu berhubungan. Ya, gitu. Saya pernah sampaikan bahwa keselamatan kita itu tidak datang dari agama, ya, tapi dari iman. Ya, itu penting ya. Jadi bukan tentang agamanya ya, tapi bagaimana iman kita kepada Kristus. Nah, tapi dari mana kita bisa mempelajari itu? Dari tulisan-tulisan dalam kitab suci yang diyakini oleh orang-orang beragama nih jadinya ya. Nah, harusnya agama bisa menjawab persoalan ini. Nah, kenapa sekarang perang terjadi? Ya, dari sudut pandang mana kita mau ngelihatnya? Dari secara politik ya, bahwa flashback dulu nih kalau gitu, kembali ke masa lalu. Ya, entitasnya Iran dan wilayah Timur Tengah misalnya. Kalau dalam Alkitab ya ada dua kata menyebut Iran, yaitu adalah Persia dan Elam. Dan itu ditulis peristiwa di masa lalu tentang Persia dan Elam gitu ya. Nah, hari ini Persia di masa lalu dan Elam di masa lalu bukan Islam. Ya. Tapi Persia dan Elam di masa lalu adalah kerajaan-kerajaan yang rata-rata mereka majusi, penyembah api dan penyembah berhala ya. Nah, tapi juga ada narasi bahwa ada sekelompok orang-orang di Persia juga yang ingin memusnahkan Israel di masa lalu ya, yaitu kalau kita baca kitab Esther pasal 9 ayat 24, kita bisa lihat itu bagaimana seorang Haman ya berusaha untuk memusnahkan Israel, membinasakan ya, jadi genocide. Nah, ini bukan yang pertama kali juga orang Israel diancam untuk digenosid. Juga orang-orang Babylon juga pada waktu itu. Sebelumnya orang Mesir juga merencanakan genosida ataupun pemusnahan Israel. Nah, Iran yang sekarang ya, walaupun agamanya berbeda dengan yang dulu, tapi punya spirit yang sama ya, bahwa Islam Syiah itu punya spirit untuk membinasakan Israel. Sama spiritnya juga ya, bahwa mereka punya doktrin ya untuk membinasakan, memusnahkan umat yang dijanjikan Tuhan ini. Nah, dari situ kita bisa lihat ya. Lalu apa bedanya dengan situasi sekarang dengan yang dulu misalnya ya, bahwa hari ini ya secara spirit nggak ada yang beda sebenarnya. Karena ujungnya sama, pemusnahan umat yang dijanjikan Tuhan. Itu dasarnya gitu loh. Kalau mau kita tanya, wah masalah minyak, ya, masalah nuklir, ya itulah saya bilang, ya itu kan triggernya aja. Ya, tapi yang lebih besar dari itu apa? Dua-duanya di masa lalu dan masa sekarang sama-sama punya doktrin untuk memusnahkan Israel.
Nah, jadi bagaimana Israel merespon? Ya, seandainya nih ya, doktrinnya mereka memusnahkan Indonesia sebagai bangsa. Bagaimana kita merespon? Otomatis kita akan melawan. Ya. Ya, ini hak untuk hidup kita. Iya. Ya, kalau kita tiap hari misalnya didoain ya sama Tuhannya mereka, Tuhan musnahkan orang Indonesia setiap hari, ya masukkan mereka ke dalam neraka misalnya. Marah nggak kita? Ya marah. Iya kan? Tapi gimana nih kita mau ngerespon benar ya? Makanya kita harus ngerti situasi ini kan. Nah, terlepas dari isu minyak dan sebagainya, ya itu kalau saya ngelihatnya di masa modern ini tuh trigger aja. Isu minyak dan sebagainya. Ya. Tapi doktrin yang paling utama antara Iran yang sekarang dengan yang dulu tidak berbeda adalah sama-sama ingin memusnahkan Israel. Ya. Intinya itu ya, Pak. Iya dong, gitu loh. Baik, Pak. Gitu. Nah, Bapak sekarang studi di Hebrew University Israel ya, Pak ya. Nah, Bapak pasti merasakan sendiri atmosfer di sana ya, saat perang melawan Iran ini terjadi. Nah, apa yang ada di benak para akademisi, mahasiswa, atau mungkin tetangga Bapak di Israel tentang perang ini? Apakah ada ketakutan atau justru euforia, Pak? Ya, pertama begini kita memahaminya ya. Apakah rezim Islam Syiah ini mewakili Iran secara keseluruhan? Ternyata enggak. Karena banyak orang Iran itu yang seperti di masa lalu juga mengasihi Israel. Ya. Bahkan kita tahu ya Kores ya Raja Persia yang membolehkan Cyrus adalah Raja Persia yang membolehkan untuk orang Israel kembali ke tanah perjanjian dan membangun Bait Allah di sana. Nah, jadi ada orang-orang Persia memang yang hatinya memang tidak membenci. Ya, tapi rezim dan pemerintahan yang ada di masa lalu dan sekarang juga ada juga yang punya spirit untuk memusnahkan itu kan. Nah, jadi gimana kita ngeresponnya? Di Israel ada komunitas Iran juga yang anti dengan Islam Syiah. Ya. Rata-rata mereka orang-orang Iran yang sudah percaya Yesus yang tinggal di Israel. Ya, jadi ya kita di situ justru kita ngeliat orang-orang damai. Ya, sekarang di Iran sendiri ada pergolakan besar. Rakyat Iran itu mungkin sebagian besar menolak pemerintah Iran yang otoriter, yang notabene dipimpin oleh rezim imamah Syiah. Ya, ini yang mereka tolak ya karena sistem yang otoriter dan memberangus kebebasan berpendapat dan demokrasi di Iran. Dalam 2 minggu ya rezim Syiah Iran ya kalau saya boleh bilang itu rezim Saiton ya itu membunuh lebih dari 34.000 orang dalam 2 minggu. Ya, demonstrasi besar di Iran itu ya mereka dibantai habis-habisan oleh pemerintah ya Iran ya. Dan ya kita di Indonesia yang kita adalah negara demokrasi tidak ada satupun dari kita yang mengutuk ya kekejaman pemerintah Iran gitu ya gitu. Jadi ya kalau saya secara pribadi ditanya orang Israel sikapnya bagaimana dengan Iran ya banyak orang Israel mengasihi Iran karena mereka tahu sejarah masa lalu. Ketika di zaman Cyrus ya itu mereka dibolehkan untuk membangun Bait Allah gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini tapi hari ini ya bahwa pemerintah Iran begitu semena-mena ya. Mereka mengkritik Israel katanya membantai Gaza sementara dalam 2 minggu mereka jauh lebih besar. Kalau dibiarkan mungkin sudah ratusan ribu yang mati itu. Ya, karena menolak rezim ya. Jadi jahat sekali mereka, jahat. Saya sebutnya rezim Saiton. Ya, tapi bangsa kita sepertinya biasa aja tuh. Ya. Ketika orang-orang Islam Syiah membunuh 34.000 orang lebih dalam 2 minggu, nggak ada yang teriak-teriak. Biasa aja ya Pak. Iya kan, mengerikan kan. Kayaknya
di kita juga orang-orangnya menerapkan standar ganda, ya kan? Wah, itu bahaya ya sebenarnya ya. Sangat bahaya. Ya, omong kosong lah, bohong Iya, lah iya. tentang demokrasi kalau kita menerapkan standar ganda, Iya. gitu ya. Baik Pak. Nah, Bapak adalah mantan Muslim dan aktivis 98 yang kritis nih Pak ya. Di Indonesia banyak kaum muslimin yang membela Iran karena solidaritas sesama muslim melawan Israel nih. Nah, sebagai seorang yang lahir dari rahim Islam dan kini menjadi pengkaji Alkitab, pesan apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada mereka yang mungkin saat ini hatinya sangat panas membela Iran nih Pak? Yang pertama, jangan terapkan standar ganda. Ya, 34.000 nyawa hilang dalam 2 minggu. Melayang ya. Ya, dan kita diam saja. Wah, nggak bermoral sebenarnya kalau kita diam saja. Alkitab mengatakan, jika kamu tahu berbuat benar dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu namanya crime by omission. Ya. Ketika kita membiarkan 34.000 orang tewas di Iran dan kita nggak mengkritik ataupun kita nggak protes kepada pemerintah Iran, ya, kita nggak punya moral juga. Ya. Bahkan Alkitab bilang kita juga crime by omission, kita berdosa karena membiarkan itu terjadi, gitu ya. Nah, ini problem ya. Kalau kita flashback lagi, teman-teman yang mendukung Iran ya hati-hati dalam sejarah Islam Sunni Syiah, ya, bahwa tangan ahlul kitab tidak pernah berdarah untuk membunuh khalifah. Tapi tangan orang-orang Syiah itu berlumuran darah karena membunuh orang-orang Sunni, yaitu orang-orang khalifah. Ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, itu orang-orang yang dibunuh oleh Syiah. Lalu pada tahun 700 Masehi, ya, terjadi pembantaian lebih dari 30.000 jemaah haji di Mekah oleh khalifah dari Syiah. Ya, jadi itu terjadi sejarahnya, fakta sejarah yang nggak mungkin kita lupakan. Ya, bahwa ya hati-hati mendukung rezim Syaiton Syiah, ya, yang dari dulu berdarah-darah, ya. Bahkan mereka pernah mengancam untuk menghancurkan Ka'bah dan memindahkannya ke Karbala. Ya, jadi ada sejarah panjang nih, ya, yang nggak bisa dihapus, ya, karena ketidakpahaman orang Indonesia sehingga mereka bisa gampang aja mendukung kekejaman orang-orang Syiah. Ya, saya bilang ya saya nggak berduka dengan kematian Ali Khamenei, nggak berduka karena dia yang selalu membenci dan ingin memusnahkan Yahudi. Dia nggak punya moralitas untuk bicara tentang perdamaian. Dia nggak punya moralitas untuk bicara tentang kasih, ya, nggak punya. Dia bukan sosok orang yang harus ditangisi, ya, karena dia punya kebencian untuk membunuh dan memusnahkan bangsa lain. Tapi dia juga yang bertanggung jawab. Jangankan bangsa lain, yaitu orang Yahudi, bangsanya sendiri di Iran sendiri, mereka dibantai sampai 34.000 orang lebih tewas. Ya, dan Ali Khamenei menganggap itu hal yang biasa. Ya, di mana moralitasnya? Ya, saya tidak bersedih atau berkabung dengan kematiannya. Menurut saya itu harga yang pantas yang harus dia bayar, dan pemerintah kita harusnya tidak punya standar ganda, ya, karena ada 34.000 orang, ya, yang tewas selama 2 minggu. Ya. Nah, ini harus bisa benar-benar kita pahamin nih. Ya, kita nggak bisa munafik ataupun menerapkan standar ganda terhadap Iran. Iya, masalahnya nyawa ya Pak. Betul. Ya, benar. Baik Pak, sebelum masuk ke Alkitab, kita pahami dulu konteksnya. Menurut pengamatan Bapak, apa akar konflik yang membuat Amerika Serikat dan Israel all out menyerang Iran kali ini Pak? Nah, apakah benar karena Iran disebut-sebut hampir mencapai kemampuan nuklir atau ada agenda tersembunyi lain seperti rezim Cheng? Ya, kalau buat Israel, ya, sebenarnya kalau beberapa bulan lalu ketika perang 12 hari, ya, mereka mau memusnahkan pemerintahan Iran, itu bisa terjadi tuh sebenarnya, ya.
kalau dalam perang 12 hari itu, karena pada saat itu 14 jenderal Iran tewas. Ya. Tapi serangan Israel terhadap Iran pada waktu itu terukur. Ya. Dia nggak mau musnahkan semuanya, dia hanya ingin melemahkan Iran dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Ya. Nah, tapi ternyata justru itu tidak membuat Iran jera. Ya. Mereka masih mengeluarkan doktrin-doktrin untuk memusnahkan Israel. Ya, walaupun 14 jenderalnya sudah tewas, ya itu operasi militer terarah dan tepat sasaran, ya. Dan fasilitas nuklirnya Iran sudah dibombardir habis, ya. Tapi ternyata Iran masih menyembunyikan beberapa hal dan tidak punya niat baik untuk memperbaiki atau mereformasi sistem pemerintahannya yang otoriter, yang dalam 2 minggu membunuh 34.000 orang, ya, yang justru mereka malah mempercepat upaya pengayaan uranium. Ya. Nah, seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, ketika nuklir dikuasai oleh negara yang non demokratis, ya itu sangat berbahaya, ya. Nggak cuma Israel yang bisa hancur, ya, tapi juga negara-negara Sunni yang juga bisa hancur. Hari ini terbukti bahwa Israel itu hanya menerima sekitar 40 rudal. Sementara Dubai itu 400 rudal. Ya. Dan negara-negara Sunni semua diserang oleh Syiah Iran ini. Nah, jadi buat Iran ini perangnya antara ketika Ahlul Kitab, ya, yaitu Nasara, Al-Yahud bergabung dengan Sunni. Ya, buat Iran ini koalisi. Jadi dia merasa dia diserang oleh semua negara Sunni dan Amerika yang dianggap Kristen dan Yahudi, Israel dianggap Yahudi, ya. Nah, konsekuensinya Iran tuh membalas serangan ke negara-negara Sunni. Ya, dan kita lihat, ya, di Indonesia kan aneh kalau kemudian kita yang mayoritas Sunni justru mendukung Iran. Ya. Nggak bisa tuh, ya. Ingat sejarah masa lalu tuh, ya, bahwa tangan Ahlul Kitab tidak berdarah membunuh khalifah, ya, dan Ahlul Kitab tidak pernah membantai jemaah haji Sunni di Mekah, tapi orang-orang Syiah lah yang melakukan itu. Ya, jadi ya terulang lagi sekarang ketika mereka ngebom Dubai, ya, Uni Emirat Arab dibom, semua kawasan Teluk dibom sama mereka, Kuwait bandaranya juga dibom, ya. Jadi kawasan-kawasan ini dan mereka berobsesi betul-betul dengan memperkuat proksi-proksi Syiahnya itu di Yaman, di utara ada Hezbollah, ya, itu untuk menyerang wilayah-wilayah Sunni dan wilayah-wilayah Yahudi Israel, gitu, ya. Ini yang sebenarnya terjadi, gitu, ya. Baik, Pak. Iya. Nah, ada perbedaan antara strategi antara Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat cenderung ingin negosiasi bertahap, sementara Israel ingin tekanan militer maksimal. Di tengah perang terbuka seperti sekarang, bagaimana Bapak melihat dinamika hubungan dua sekutu ini? Apakah Israel yang menarik Amerika Serikat ke dalam perang, atau justru Amerika Serikat yang memanfaatkan Israel untuk menghancurkan musuh bersama di Timur Tengah, Pak? Kalau saya sih ngelihat perundingan itu hanya strategi window dressing aja buat Amerika, buat mengulur waktu, ya kan. Sementara mereka mengkonsolidasi, ya. Jadi kekhawatiran Israel adalah ketika fasilitas-fasilitas nuklir, uranium itu jatuh ke tangan orang-orang yang nggak jelas, ya. Karena ketika keruntuhan rezim Iran itu berpotensi juga memicu perang sipil, ya, di Iran sendiri, ya. Karena di Iran saat ini sedang ada perpecahan, ya, antara orang-orang Syiah dengan orang non Syiah, ya. Orang-orang sekuler Iran yang menolak kesewenang-wenangan rezim Syiah di sana, ya. Jadi Israel butuh waktu untuk mengkonsolidasikan ini, ya, agar senjata-senjata yang berpotensi menjadi senjata nuklir dan sebagainya nggak jatuh ke pihak-pihak proksi, gitu, ya. Dan itu nggak diinginkan karena mereka nggak bisa kontrol, makin sulit, gitu, ya. Tapi ujung-ujungnya tetap ya udah, kalau emang nggak bisa Iran ini nggak bisa berubah, ya disingkirkan aja sudah semuanya, gitu, ya. Karena buat Israel ini survival to the fit, ya.
ya, bahwa selama ratusan tahun ya, rezim Syiah ya, baik yang sekarang maupun yang dulu selalu mengancam untuk memusnahkan Israel. Ya, dan hari ini ketika Israel itu punya kekuatan lebih untuk menyerang balik, ya, mereka sedang melakukan sebuah pertahanan. Offense is the best defense, ya. Sebuah pertahanan untuk memastikan keberadaan mereka, ya. The right to survive, ya, hak untuk hidup, ya. Karena mereka nggak pernah mendoakan Iran musnah, tapi orang-orang rezim Syiah Iran selalu mendoakan Israel musnah. Itu beda doktrinnya di situ, ya. Sehingga kemudian apakah Israel yang mengajak Amerika masuk atau Amerika yang mengajak Israel masuk, ya? Ya, Amerika punya kepentingan berbeda lagi. Israel juga punya kepentingan, dan itu ada kepentingan ini kemudian ketemu di dalam satu irisan yang sama, ya, sehingga kemudian mereka melakukan sebuah kerjasama nih, ya. Nah, karena ya negara-negara Barat yang lain cenderung diam saja, ya, ketika Israel itu diancam, dibombardir segala macam, ya, apa negara Barat bantu? Nggak ada, ya. Israel akan bilang, in the end we will remember it's not the word of our enemies but the silence of our friends. Dia bilang mereka akan hadapi itu sendiri. Ya, kalaupun nggak ada Amerika, Israel akan hadapi itu sendiri. Ya, karena buat mereka itu survival to the fit, ya, sebagai sebuah nation. Ya, kalau kebencian itu dibicarakan setiap hari, didoktrinasi, ya, itu yang terjadi selama ini di Iran. Di negara-negara Islam, ya, itu kebencian terhadap Yahudi itu dibicarakan setiap hari. Doktrin untuk memusnahkan Yahudi itu ada di hadis-hadis. Ya, jadi ya Israel harus menemukan cara bagaimana mereka harus bertahan dan survive, gitu loh. Begitu. Baik, Pak. Nah, serangan ini terjadi ketika negosiasi nuklir lagi berlangsung. Apakah ini menandakan bahwa diplomasi sudah benar-benar mati? Apa skenario jangka pendek yang akan terjadi pasca pemboman besar-besaran ini, terutama setelah banyak korban berjatuhan di pihak Iran, Pak? Ya, diplomasi sih nggak pernah berhenti, ya. Tapi dalam perang itu selalu ada mekanisme, ya, dan tetap ada what is the best of American interest, ya, atau what is the best of Israel interest terhadap Iran, ya. Dan Iran punya posisi tawar apa hari ini, ya? Posisi tawarnya Iran itu yang mengancam negara-negara Sunni, ya. Makanya dia nggak mendapat dukungan apa-apa, ya. Kompromi itu sebenarnya pada saat bersamaan adalah untuk metain, ya, memetain, dan Israel itu butuh waktu untuk memastikan di mana sebenarnya teknologi nuklir Iran disembunyikan, ya, gitu. Mereka harus nemuin itu dan harus menghancurkan itu, ya. Kompromi itu kan tawaran Donald Trump, kompromi lagi apa? Mana semua fasilitas nuklirmu mana? Nggak mau dikasih, ya udah dibom lagi sama Amerika, ya, dihancurin lagi sama Amerika. Wah, Iran balas lagi, cuman begitu aja balasnya. Hari ini Iran apakah masih punya pesawat terbang? Nggak pernah ada pesawat terbang Iran terbang lagi, udah nggak ada, udah hancur semua, ya, fasilitasnya. Bagaimana maritimnya? Udah hancur semua juga. Ya, udah dibomin semua sama Amerika, semuanya. Ya, ini tinggal menunggu waktu rezim change, perubahan rezim, ya. Nah, problemnya adalah apakah oposisinya di sana kuat, sehingga sanggup untuk melakukan rezim change, ya, perubahan rezim, ya. Apakah Shah Iran itu akan menjadi raja lagi, ya? Ya, saya yakin orang-orang Iran nggak mau dipimpin lagi oleh raja, ya. Pasti sistemnya adalah sebuah demokrasi. Yang jadi opsi itu pasti begitu, ya. Kalau saya sih ngelihat sebenarnya secara politik udah kelar perangnya. Kenapa saya katakan itu? Karena pemimpin tertingginya udah mati. Ya, kayak main catur misalnya. Kalau pemimpin tertingginya mati, ya harusnya udah nyerah aja, ya kan? Tapi mereka nggak mau nyerah ternyata. Oh, ini bukan catur. Ya, mereka masih mau fight gitu, ya. Tapi ya ujung-ujungnya ya siap-siap gitu, ya. Ini kan karena masalah strategi perang aja gitu, bahwa Amerika menggunakan peralatan-peralatan yang canggih nih, misalnya, ya kan. Lalu apakah mereka akan masuk dan menginvasi, mengirim pasukan darat masuk ke Iran misalnya.
nanti beda front lagi, Ya. berubah lagi, ya. Saya pikir itu mungkin ya, kalau menurut analisa saya sulit terjadi. Ya. Ya, Amerika ketika dia menerjunkan pasukannya untuk masuk ke dalam Iran, dia akan mendapat tekanan dari Senat di dalam negerinya mereka. Ya. Dan itu akan jadi perdebatan yang makin dalam lagi, ya. Justru yang saya lihat sekarang bahwa ya Amerika dan Israel menggunakan proksi mereka, yaitu kelompok-kelompok bersenjata di Iran yang anti terhadap rezim Syiah, ya. Misalnya milisi Kurdi, ya, lalu juga milisi-milisi di perbatasan Afghanistan yang mereka siapkan, lalu juga milisi Turkmenistan, ya, itu yang mungkin akan mereka lakukan, gitu ya, karena itu cost-nya mungkin akan lebih rendah dibandingkan mengirim pasukan langsung ke Iran, gitu ya. Nah, Israel juga tidak mungkin Israel mengirimkan pasukan langsung ke Iran, nggak mungkin. Ya, mereka justru lebih butuh defense dibandingkan offense, ya, kalau Israel, ya. Nah, jadi saya lihat ya yang akan terjadi adalah ini asymmetric wars, ya. Lalu akan terjadi digital wars, ya, yang sekarang terjadi, digital warfare. Ya, asymmetric warfare sudah terjadi dan digital warfare juga sedang terjadi saat ini, ya. Dan kita melihat perspektif berbeda dari perang konvensional, ya, udah berubah arahnya nih. Dan kita tahu Iran tidak punya teknologi yang mumpuni untuk ini. Ya, jadi Amerika dan Israel bagaimanapun juga udah jauh lebih unggul. Baik, Pak. Nah, sekarang kita kaitkan dengan topik utama, Persia. Pak Arief, kalau kita buka Alkitab nih ya, siapa sebenarnya Persia itu dalam narasi Alkitabiah? Banyak orang mungkin tidak sadar kalau sejarah keselamatan Israel tidak lepas dari peran raja-raja Persia. Ya. Nah, bagaimana ini, Pak? Dalam Alkitab itu ada dua, ya, ngomongin Iran itu ada dua kata yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama Persia, yang kedua Elam. Ya, dua-duanya merujuk kepada tempat yang sama, ya, yaitu Persia. Nah, makanya bahasa Iran itu bahasa nasional sampai sekarang itu Farsi. Ya, Farsi karena dari kata Persia, ya. Nah, jadi kalau kita menuju ke Alkitab, janji Tuhan itu apa? Balik lagi, kita pernah baca ya dalam kitab Esther, ya, kejadian ketika Haman, ya, pada waktu itu ingin memusnahkan Yahudi, ya, dan bukan kebetulan ya kalau misalnya ternyata Haman waktu itu mau membunuh Mordekai, dan Mordekai itu adalah orang dari suku Benyamin, ya, dan juga nggak cuma Mordekainya yang mau dibunuh, tapi juga seluruh bangsa Yahudi, umat Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Nah, di zaman sekarang ada bukan Haman tapi Khamenei. Ya, Khamenei, ya. Khamenei, ya, ingin membunuh Benjamin Netanyahu, ya. Sama-sama dari suku Benjamin, ya. Yang satu dari Iran juga membunuh Benjamin. Nggak cuma Benjamin Netanyahu yang mau dibunuh, tapi juga seluruh bangsa Yahudi juga mau dibunuh oleh Khamenei. Ya, tapi mati Khamenei, mati Haman, mati Khamenei, mati. Dan dua peristiwa itu yang terjadi 2500 tahun yang lalu dengan yang sekarang terjadi di masa yang sama. Ketika terjadi gerhana bulan merah. Waduh, itu kebetulan. Silahkanlah itu bilang kebetulan, cocokologi dan sebagainya, terserah ya. Nah, tapi juga Tuhan punya janji, bahwa Tuhan punya janji terhadap Elam. Ya, Tuhan lagi menghajar Elam. Di dalam kitab Nabi Yeremia, ya, bahwa Tuhan lagi mau memulihkan Elam. Jadi ada hal-hal besar yang kita harus pahamin nih secara Alkitabiah. Ya, Tuhan bolehkan ini terjadi, ya, karena Tuhan lagi berproses dengan Iran. Ya, ada janji Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Bagian kita apa? Bagian kita harus meresponnya dengan benar. Ya, 2 tahun lalu saya sempat berkhotbah dan memprediksi, ya, akan ada sebuah movement besar terjadi di Iran. Ada kegerakan besar terjadi di Iran. Ada karena
uh, hampir 1 juta orang lebih ya itu murtad di Iran, terima Yesus, dan mereka jadi bagian dari kegerakan ini hari ini, ya, menolak rezim Syiah, dan mereka mau ada dalam kebenaran yang hakiki, ya, karena mereka tahu bahwa kebenaran itu akan membebaskan mereka, ya, dan that's the gospel, itu adalah Injil yang membebaskan mereka, dan mereka sedang bergerak di dalam Iran hari ini. Jadi kita lihat bahwa kembali ke Alkitab aja, kita lihat, ya, ada nubuatan-nubuatan, ada janji Tuhan, dan kita mau nggak kita jadi bagian dari proses itu, gitu ya. Nah, jadi kalau itu nggak berdiri sendiri tuh, selalu berhubungan, irisan-irisannya selalu berhubungan dengan Alkitab dan masa lalu, gitu ya, tentang Iran, gitu. Oke, baik Pak. Nah, bicara soal hubungan di masa lalu, menarik sekali bahwa Raja Kores dari Persia justru disebut sebagai gembala dan orang yang diurapi Tuhan dalam kitab Yesaya. Apa artinya ini, Pak? Seorang raja kafir dipakai Tuhan untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan. Pelajaran teologis apa yang bisa kita petik dari sini tentang kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa? Ya, artinya Tuhan memakai, ya, orang-orang non-Yahudi untuk memulihkan Israel. Dan itu bukan 1-2 kali nubuatan. Ya. Ada nubuatan-nubuatan lain, ada nubuatan lain. Kalau kita bicara tentang Rasul Paulus ceritakan di Roma 11, ya, tentang kepenuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bangsa-bangsa, ya, itu dipakai Tuhan juga untuk memulihkan Israel. Ya. Jadi dari mulai ketika Kores dan Cyrus the Great, ya, itu dipakai Tuhan untuk Israel, ya, kita tahu bahwa pada akhirnya, ya, Israel dipulihkan. Ya. Tapi dalam perjalanannya juga diceritakan Israel juga kembali jatuh, ya, berkali-kali juga jatuhnya juga, gitu ya. Jadi ya, Tuhan pakai banyak cara untuk memulihkan Israel, termasuk juga bagaimana dia pakai bangsa-bangsa untuk memulihkan dia, gitu. Baik Pak. Nah, selain Kores ada juga kisah Ester, ya, yang tadi sempat disinggung di zaman Raja Ahasiweros. Di situ kan orang Persia justru menjadi penyelamat orang Yahudi dari rencana jahat Haman. Tapi ada juga kisah di Nehemia di mana orang-orang di sekitar Yerusalem yang wilayahnya sekarang bagian dari Iran itu menghambat pembangunan kembali tembok. Nah, kesan apa yang muncul dari hubungan dualistis ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan, ya. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, selalu punya dua sisi. Ya, selalu ada cerita, ya, bagaimana ada masanya Tuhan pakai orang-orang Persia yang juga di zaman Ester, yang akhirnya justru Raja Ahasiweros itu menghukum mati Haman dan justru melindungi Israel. Ya, Tuhan punya rencana besar tuh, ya. Karena juga ada faktor Ester, ya. Nah, Ester itu kan boleh dikatakan, ya, kalau saya hari ini melihat, ya, Ester itu sebagai sosok yang sangat luar biasa, ya. Dan pengajar tentang Ester itu diadopsi oleh Mossad, ya. Jadi Mossad mengirim seorang perempuan, ya, untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Iran, dan kemudian dialah yang memetakan, mempengaruhi kebijakan-kebijakan Iran, ya, sehingga hari ini tuh, ya, sampai Mahmud Ahmadinejad tuh bilang begini, kita berperang melawan Israel dan berusaha mengantisipasi Mossad, dan kita menyerahkannya kepada orang yang sangat ahli untuk itu, ya, untuk melawan Mossad. Ya, tapi akhirnya kita tahu dia juga bagian dari Mossad, katanya. Dan Ahmadinejad juga katanya dikabarkan tewas. Ya, jadi ya kita lihat, ya, orang-orang yang membenci Israel juga semuanya tewas. Musnah, ya, Pak. Musnah, ya. Tapi kita juga tahu bahwa di Iran itu, di Persia itu ada juga tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk menolong Israel.
Ya, begitu ya. di dua sisi ya Pak ya. Selalu dua sisi. Ya. Dari hubungan yang dulu mesra di masa Kores, kenapa sekarang bisa menjadi setegar ini Pak? Dalam pandangan Bapak, apa titik balik sejarah yang mengubah Persia kuno atau Iran modern menjadi musuh bebuyutan Israel Pak? Ya, sebenarnya kebencian terhadap Israel memang sudah ada sejak dulu. Ya. Ya. Tapi di dalam terbentuknya negara-negara modern, ya, kebencian itu juga muncul ketika di masa klasik Islam, ya, ketika doktrin membunuh dan memusnahkan Israel itu diajarkan di dalam Islam. Islamisasi Persia, ya, Persia yang bukan Islam dulunya, ya, mereka harus mengalami Arabisasi dan Islamisasi. Sehingga doktrin-doktrin pengajarannya juga ada di situ. Ya, di dalam doktrin Islam baik Syiah maupun Sunni ya jelas tertulis ya untuk memusnahkan Israel. Ya. Nah, disitulah kemudian mengalami pergeseran-pergeseran tuh. Bagaimana Persia yang dulu dengan yang sekarang, ya, yang dulu itu justru memfasilitasi untuk pembangunan bait Allah, ya, yang sekarang justru ingin memusnahkan. Gitu. Kebalik banget ya Pak. Iya, ya. Begitu. Baik Pak, sekarang rezim Iran menggunakan isu Palestina sebagai senjata ideologis. Sebagai seorang yang paham politik di Timur Tengah, apakah konflik ini murni soal Palestina atau lebih kepada ambisi geopolitik Iran untuk menjadi hegemoni kawasan yang berbenturan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat Pak? Nggak ada yang murni Palestina. Saya ingat itu pernyataan dari Muammar Gaddafi. Ya, kalau memang mereka serius membentuk negara Palestina dari dulu sudah terbentuk. Ya, tapi memang orang-orang Arab dulu, negara-negara Arab nggak serius buat membentuk negara Palestina. Ya, bahkan Yasser Arafat pun nggak mau sebenarnya. Ya, Gaddafi kan pernah jelaskan ini, ya, ini kita nih yang sebenarnya yang salah katanya. Ya, ini Palestina dikemasnya sebagai isu aja untuk ngantemin Israel gitu ya. Nah, begitu juga dengan Iran gitu ya. Ketika negara-negara Arab itu berdamai dengan Israel lewat Abraham Accord ya. Nah, Israel pada waktu itu menjamin dan juga memberikan dukungan kepada negara-negara Sunni. Nah, itu membuat Iran yang Syiah tuh jadi sangat murka. Sehingga kemudian pada waktu itu negara-negara Arab Sunni tidak mau lagi mendukung Hamas. Hamas itu Sunni aslinya. Ya, tapi kemudian ketika Hamas ngotot ngelawan Israel, Hamas itu bukan membentuk negara Palestina. Hamas itu ingin memusnahkan Israel. Beda nih tujuannya. Kalau Hamas itu bertujuan membentuk negara Palestina, berarti dia harusnya setuju dengan pemerintahan Palestina yang disepakati di PBB dulu. Kan nggak setuju mereka. Ya, mereka tujuannya bukan membentuk negara Palestina. Hamas itu tujuannya adalah membumi hanguskan, memusnahkan Israel. Nah, ketika negara-negara Sunni Arab tidak mendukung Hamas lagi, Hamas kemudian mencari dukungan kepada Syiah Iran dan mereka mendapatkan dukungan itu. Ya, sehingga ya buat Iran, Palestina itu mainan mereka. Targetnya apa? Sama dengan Hamas, memusnahkan Israel gitu. Jadi mereka memakai itu hanya buat sasaran antara aja isu Palestina itu. Nggak penting buat mereka itu Palestina, buat Iran ya. Yang penting adalah Israelnya punah. Begitu. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu gitu loh. Baik Pak, dari pengamatan Bapak di Israel, seberapa serius ancaman dari proksi-proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon atau Houthi di Yaman? Apakah perang ini akan meluas menjadi perang kawasan yang melibatkan banyak negara atau masih bisa dikendalikan di jalur Iran dan Israel, Pak? Ya, kalau ancaman Hezbollah di utara ya serius, tapi Israel juga serius juga ngebunuhin mereka. Sama-sama serius. Serius juga Israel itu memerangi Hezbollah di Lebanon, di Syria, apalagi Syria sekarang udah lemah Hezbollah di sana. Ya, di Lebanon itu juga udah dibantai juga sama Israel di sana. Israel harus memastikan bahwa mereka menang.
ya, bahwa nggak ada lagi ancaman untuk membumi hanguskan mereka. Hmm. Kalau Yaman mungkin agak jauh ya, Ya. di selatan. Justru Saudi Arabia yang terancam oleh Houthi di Yaman. Ya, itu perang ideologis buat mereka. Makanya Saudi membombardir Yaman karena Yaman itu didukung oleh Syiah Iran, dan mereka memastikan bahwa Syiah nggak bisa masuk ke Saudi, gitu ya. Jadi ya memang di utara ada Hezbollah, di selatan ada Houthi yang Syiah, gitu ya. Nah, jadi Israel bagaimana ngeresponnya? Ya, bahwa ya Israel harus memastikan proksi-proksi ini juga harus disikat semua. Ya, harus habis lah juga, gitu ya. Ya, nah, lalu apakah akan memperumit gitu? Ya, negara-negara Sunni juga punya kepentingan untuk menjaga agar proksi-proksi Syiah nggak semakin kuat. Karena proksi Syiah juga punya kecenderungan menyerang negara-negara Sunni. Buktinya apa ya? Buktinya saat ini ya drone-drone Yaman juga menyerang Saudi. Ya, lalu rudal-rudal Syiah Iran juga menyerang negara-negara Sunni di kawasan Teluk, gitu ya. Jadi ya buat mereka nggak bisa lepas dari perang ideologi di masa lalu antara Sunni dan Syiah, gitu. Berarti sama-sama nggak aman ya Pak ya? Ada kepentingan masing-masing Iya berarti. dong, nggak Ya, aman. ya, ya. Tapi mereka harus punya strategi stabilisasi di negaranya masing-masing kan. Ya, ya. Gitu. Baik Pak. Pernah ada wacana bahwa serangan besar-besaran justru akan memperkuat rezim atau rally round the flag effect di Iran. Apakah serangan ini justru akan menyelamatkan rezim yang mungkin sedang lemah atau justru menjadi awal keruntuhannya, Pak? Ya, serangan besar-besaran ya, karena mereka pasti akan lihat ya efeknya, dampaknya ya. Dan mereka juga lagi ngukur kekuatan proksinya Iran ya, bahwa dikhawatirkan ya ketika betul-betul besar terjadi, justru Amerika kehilangan dukungan dari negara-negara barat. Ya. Nah, makanya mereka sekarang targetnya yang paling utama adalah fasilitas nuklirnya dulu, gitu ya. Kita harus ingat ya, Imam Khomeini dulu ya bersembunyi dan didukung oleh Perancis. Ya. Jadi waktu dia jadi pelarian dan dia didukung waktu dia kembali ke Iran ya, itu atas dukungan Perancis. Ya. Nah, ini yang jadi penting karena di Eropa, di NATO sendiri, negara-negara ini memainkan politiknya sendiri juga. Nah, kita harus tahu bahwa memang kepentingan Perancis yang sangat sekuler. Ya, kalau di Amerika itu vis-a-vis berhadapan antara garis kanan dengan kelompok sekuler. Kalau di Perancis sekuler semua tuh. Ya, nggak ada tuh partai Kristen kanan tuh di Perancis, nggak ada. Semuanya liberal, sekuler dan Islam. Mereka leftist dan Islam. Jadi mereka punya kepentingan. Ya, makanya kita harus ingat sejarahnya bahwa dulu ya rezim Syiah Imam Khomeini itu didukung oleh Perancis, gitu. Mau nggak mau Amerika dan Israel harus berkalkulasi, harus menghitung ya dampaknya seperti apa. Nah, jadi ya mereka punya target-target yang terarah nih ya untuk dalam situasi perang begini, gitu. Ya. Bicara soal dampak global, Selat Hormuz adalah urat nadi minyak dunia. Jika Iran benar-benar menutup selat itu, ekonominya bisa kolaps ya Pak, termasuk Indonesia. Nah, sebagai aktivis 98 yang paham soal krisis, apa dampak ekonomi dan politik yang paling terasa bagi Indonesia jika perang ini berkepanjangan, Pak? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya ya, Amerika ini sangat pintar. Ya, Donald Trump ini sangat cerdas kalkulasinya. Sebelum dia menyerang Iran, Donald Trump lebih dulu secure cadangan minyak Venezuela. Ya, dia menangkap Maduro dan memastikan cadangan minyak, suplai minyak untuk Amerika itu aman. Ya, kita tahu Venezuela adalah negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia, dan Iran
hanya urutan ke-6 ya kalau nggak salah ya, 6 atau ke-5 ya. Lalu di kawasan ada OPEC ya. Memang ini adalah permainan Amerika. Amerika murni bisnis. Salah satu kepentingan dia ngejaga ini adalah bisnis juga ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ekonomi Amerika terguncang nggak? Karena Amerika udah mengamankan minyak di Venezuela, kemungkinan Amerika nggak terlalu terguncang. Ya, dan politik perang Amerika itu justru selama ini dipakai untuk stimulus ekonomi. Ya, perlu kita paham ya, kalau Amerika berhutang dalam dolar Amerika, mereka nggak akan pusing, karena mereka bisa cetak dolar kapan saja, di mana saja mereka bisa cetak dolar, ya, dan mereka bisa bayar itu dengan dolar mereka. Kalau Indonesia ini masalah, ya. Jadi kalau hutang kita dalam US dollar dan US dollar naik ya, kita nggak punya dolar, kita nggak bisa nyetak rupiah ditukar ke dolar, nggak bisa. Ya, inflasi yang akan terjadi gitu ya. Nah kalau Amerika nggak ada masalah dia. Ya. Dia ekonomi terbesar di dunia. Perangnya dia itu bisa menstimulus ekonomi buat dia. Ya, karena di saat bersamaan dia dagang senjata ke negara-negara kawasan Teluk. Ya. Nah, apakah harga minyak dunia akan naik? Pasti akan naik ya. Nah, saya ngelihat sih kemarin Prabowo juga pemerintah kita sudah nandatanganin perjanjian dagang untuk membeli minyak dari Amerika. Ya sebenarnya itulah minyak Venezuela yang boleh dijual ke kita gitu kan. Nah, jadi kita ngelihat bahwa memang ini salah satu strategi perang bisnisnya Amerika ya. Dan kenapa Cina dan Rusia nggak ikut campur? Amerika tahu bahwa Cina itu kalau disuruh memilih antara perang ataupun dagang, Cina akan pilih dagang. Ya, karena Venezuela punya hutang ke Cina hampir 1.000 triliun. Ya, konsekuensinya apa kalau minyaknya dijual? Amerika bilang oke, nggak usah ribut deh lo, minyaknya kita share, boleh nggak? Ya, hasilnya ntar lu boleh ambil buat bayar cicilan utang. Ya, udah Cina, tapi nggak usah perang kita. Oke lah, akhirnya Cina ya. Dia juga berhitung ya. Yang paling gila itu buat saya adalah Israel. Kenapa saya bilang gila? Negara yang siap perang bertahun-tahun, berarti dia punya logistik yang super. Ya, cadangan minyaknya dia, cadangan ininya dia semua. Israel nggak punya banyak cadangan minyak. Tapi bagaimana dia menstabilkan harga minyak di dalam? Ya, dari mana power plant-nya dia ini? Ya, Israel punya nuklir yang murah, yang bisa dia pakai sampai puluhan tahun gitu. Ya, makanya listrik mereka juga mereka nggak khawatir gitu ya. Konsekuensinya pertahanan mereka yang harus yang terbaik agar fasilitas nuklir mereka nggak dibom. Ya, harusnya negara yang sekarang paling berguncang ekonominya adalah Israel. Kenapa? Negara-negara lain tidak berperang. Ya, uang mereka nggak keluar untuk beli senjata, amunisi dan sebagainya untuk keperluan militer. Israel sepanjang tahun ini aja udah keluar terus. Ya, dari 2 tahun lalu juga udah keluar terus ya. Waktu mereka ngantemin Gaza udah keluar terus tuh. Ya, uang mereka untuk perang, tapi mereka nggak kekurangan uang dan mereka terus-terusan bisa survive dengan logistik yang luar biasa. Ya, kalau kita 2 minggu mungkin udah kolaps kita. Ya, kita kan kuat bisa makan singkong ya. Ya, tentara kita makan singkong tiap hari juga sakit perut nanti ya, nggak bisa buang air nanti tiap hari makan singkong. Nah, hal-hal kayak gini harus dihitung gitu ya. Makanya apakah ini akan berdampak lebih luas lagi? Bagaimana sebenarnya ininya faktor ekonomi politik ya harus bisa kita lihat ya, bahwa yang paling siap hari ini ya kita lihat ternyata Amerika dan Israel paling siap mereka secara militer, secara ekonomi. Ekonomi dan militer itu saling berhubungan, nggak bisa dipisahkan ya, karena militer yang kuat artinya mereka duitnya banyak, ya, ekonomi mereka kuat gitu ya. Nah, kan harus dihitung nih, Rusia perang sama Ukraina aja nggak kelar-kelar. Ya, apakah Rusia cukup kuat untuk mengalahkan Ukraina? Ternyata nggak juga. Apakah Cina mau terlibat dalam perang ini sehingga menghabiskan ekonomi mereka? Ya, Cina juga berhitung juga. Ya, semua ini ada dihitung ya. Tapi ya Amerika ya akhirnya dihitung-hitung Amerika juga yang untung. Ya, karena mereka udah secure minyaknya Venezuela. Ketika harga minyak naik, mereka udah aman punya minyak.
Gitu loh. Indonesia yang sekarang jadi masalah. Gimana nih kita gitu ya. Nah, sebenarnya kan problem Indonesia kan yang paling parah adalah korupsi ya. Ya. Ya Pertalite sama Pertamax aja dikorupsi sampai berapa triliun. Jadi sebenarnya subsidi BBM tuh nggak ada. Ya. Logikanya tuh sebenarnya nggak ada subsidi BBM itu ya. Bohong itu subsidi BBM. Kenyataannya itu sampai berapa ratus triliun setahun. Dari kebocoran Pertalite sama Pertamax itu aja kita udah tahu tuh. Ya, harusnya pemerintah tuh juga lebih transparan tuh tentang itu. Ya, bahwa kenapa? Ya kalau enggak kita bisa ngelihat kekuatan ekonomi kita yang kacau balau melemah ini itu berdampak pada kekuatan militer. Ya, mampu nggak kita beli peluru? Ya, kalau nggak mampu ya nggak beli rudal. Mampu nggak kita berperang dengan logistik buat survive lama seperti Israel berperang melawan Iran bertahun-tahun. Amerika yang serang Iran ini mau seberapa cepat, berapa lama itu harus dihitung kan sama mereka gitu. Nah, ini yang paling dinanti Pak. Pak Arief dalam diskursus eskatologi Kristen sering dikaitkan antara Iran modern dengan Persia dalam nubuatan Yeskiel pasal 38 sampai 39. Apakah perang hari ini adalah penggenapan langsung dari nubuatan tentang serangan ke Israel di hari-hari terakhir? Kalau kita bilang nubuatan langsung, kita harus paham dulu konteksnya. Kenapa? Karena Yesus mengingatkan juga hal yang sama akan terjadi deru perang. Bangsa akan melawan bangsa. Tapi itu baru permulaannya katanya ya. Baru awal ya. Baru awal. Bangsa melawan bangsa, perang itu baru permulaan. Ya, baru tanda-tanda awal nih. Jadi kita masih harus lagi ngalamin prosesnya lagi. Ya, baru fase awal, fase berikutnya nih ada lagi nih. Ya, nanti belum lagi tentang tuaian besarnya, ada lagi di akhir zaman. Ya, setelah tuaian besar apa yang terjadi lagi? Kamu akan dibenci semua bangsa atas namaku. Ya. Benci setiap orang karena namaku katanya. Itu akan terjadi dulu nih juga dan sedang terjadi nih. Ya, gitu. Di Eropa ya. Itu banyak sekali orang-orang barat yang udah benci banget sama kekristenan. Kekristenan itu dianggap munafik di Eropa. Ya, karena sejarah masa lalu ya. Dan di Amerika juga gitu ya. Tapi kan kalau kita harus bilang bahwa itu proses bagaimana kita dimurnikan dengan iman kita yang sekarang. Kita makin tahu, makin benar kita. Masa lalu kita melakukan kesalahan. Sama seperti Israel melakukan kesalahan dalam Alkitab. Jadi jangan buru-buru dulu bahwa ini kiamat kita belum ya, ini baru awal kata Yesus bilang ya. Baru tanda-tanda awal ini gitu. Oke Pak. Nah, dalam Yeskiel 38 disebut ada koalisi besar yang dipimpin Gog dari tanah Magog melawan Israel. Nah, di situ disebut Persia atau Iran ikut serta bersama Ethiopia atau Kus atau Ethiopia dan Put atau Libya. Nah, apakah formasi koalisi ini sudah kelihatan sekarang? Mengingat Iran punya hubungan dengan negara-negara Afrika dan juga Rusia, Pak. Ya, saya sih belum melihat bahwa ini mengarah ke sana ya. Karena Rusia belum ikut campur nih, belum ikut ya. Bahwa Gog dan Magog tuh orang dan tempat itu kan sebenarnya bicara tentang orang dan tempat tuh ya. Nah, lalu dengan Libya dan Kus. Nah, kalau Kus ini bukan selalu Ethiopia, tapi juga wilayah di Yaman dan juga pesisir timur Saudi ya. Ya, karena itu juga masuk wilayah Kus dulunya ya. Wilayah Ethiopia dulunya. Yaman tuh juga disebut Kus ya. Sheba itu juga wilayahnya sama tuh Ethiopia, Kus, Sheba tuh sama tuh ya. Jadi kita bisa lihat hari ini bagaimana nih ya, bahwa Yaman ya, kalau misalnya Yaman itu juga disebut ke Ethiopia, ini sedang terjadi juga ya, tapi belum direct bicara tentang Gog dan Magog ya, karena ngomongin sosok person dengan tempat tuh ya konteksnya. Nah, apakah Rusia akan ikut campur? Ya ini tergantung lagi. Ya, kita kalkulasikan ya bahwa apakah Rusia kuat? Ya, ini satu ya. Karena kalau kita bilang yang kuat sekarang secara ekonomi hanya dua. Itu adalah Amerika dan Cina. Ya.
Nah, Eropa aja nggak kuat, harus bersatu mereka dalam NATO atau dalam EU, baru mereka bisa jadi satu entitas yang kuat gitu ya. Nah, lalu kapan Rusia ikut campur? Nah, ini tergantung kalkulasi ya. Tapi kalau saya sih, kalau orang prediksi ini akan jadi perang dunia ketiga katanya ya. Kalau hitungan saya enggak ya. Analisa saya ini baru tanda-tanda seperti yang Yesus bilang. Tanda-tanda awal ya, belum menjadi perang dunia ketiga ya. Mudah-mudahan ini bisa kelar bulan depan lah. Amin. Biar damai ya Pak. Iya. Iya, tapi ada syaratnya, nubuatan itu terjadi saat Israel hidup dengan tentram. Sementara kenyataannya Israel ini terus berperang. Iya. Apakah perang saat ini adalah pemanasan atau justru malah membuat kondisi tentram itu semakin mustahil terjadi? Bagaimana Bapak menyikapi perbedaan interpretasi ini, Pak? Makanya seperti saya sampaikan tadi kan, jadi kalau menurut saya ini baru tanda-tanda awal yang Yesus bilang. Ya, baru permulaannya kata Yesus ya. Belum, ini kita masih masuk lagi fase berikutnya nih. Ya nggak terlalu panjang, tapi ada nubuatan-nubuatan yang harus digenapin. Ya. Nah, nubuatan-nubuatan ini penting kita kembali lagi ya untuk memahami rupa zaman ya, memahami peta zamannya Tuhan. Seperti apa sih peta zamannya Tuhan, janji-janjinya Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias dan seterusnya ya. Itu harus eskatologinya harus kita baca lagi tuh. Ya. Harus ngerti betul-betul ya. Tapi kalau dari analisa saya, situasi yang sekarang ini ya, ini belum masuk betul-betul dalam ya. Apalagi ngomongin rapture belum. Ya, belum rapture ya. Masih karena syarat-syarat rapture, untuk rapture juga harus dipenuhi dulu. Ya, gitu. Masa turbulensi, lalu juga masa-masa tuaian besar harus terjadi ya. Gitu. Jadi belum terjadi nih ya. Lalu Mesir harus bertobat dulu, Asyur juga harus bertobat dulu. Kalau kita baca lagi nubuatan akhir zaman ya, tentang Asyur, Mesir dan Israel ya, itu jadi satu entitas tuh. Itu juga harus terjadi dulu gitu ya. Nah, ini awal tanda-tanda Yesus bilang itu baru permulaannya. Inilah dia permulaannya. Iya. Selain Yeskiel, kitab Daniel juga banyak bicara tentang kerajaan-kerajaan, termasuk media Persia yang digambarkan sebagai lambang domba jantan. Apakah ada relevansi penglihatan Daniel tentang raja Yunani yang akan melawan Persia dengan situasi geopolitik modern saat ini, Pak? Kalau kita baca nubuatan Nabi Daniel ya, bahwa Nabi Daniel ini cukup kompleks dan cukup detail ya. Sebenarnya kalau kita memahami nubuatan Nabi Daniel, kita wajib memahami kitab Wahyu. Ya. Nah, peristiwa tentang 3 raja dari Persia akan muncul untuk melawan raja Yunani ya. Nah, itu masih panjang tuh. Ya. Seperti saya katakan tadi ya. Karena kita memahami kitab Daniel, kita harus memahami kitab-kitab ini dulu. Sebelum-sebelumnya. Dan di situ kita akan memahami juga kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Pandangan-pandangannya dia. Nah, nubuatannya juga nanti kita akan memahaminya lewat kitab Wahyu. Ya, jadi kita bisa ngelihat ya. Karena dalam kitab Wahyu itu menjelaskan dari apa yang digambarkan oleh Nabi Daniel. Tapi peristiwa tentang munculnya 3 raja dari Persia dan akan melawan raja-raja Yunani ya. Itu mungkin masih fase yang belum terjadi tuh. Ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, Yesus bilang ini baru permulaan. Ya, baru permulaannya. Ya, bahwa apa yang terjadi hari ini masih awal dari proses panjang dari akhir zaman tadi gitu ya. Bahwa kita semakin dekat, iya, kapan tanggalnya? Nah, ini yang harus kita betul-betul berjaga-jaga ya, untuk tahu bahwa nubuatan-nubuatan ini akan digenapin gitu. Baik, Pak. Menariknya banyak orang mungkin takut melihat konflik ini sebagai tanda kiamat.
Justru sebaliknya Yesus berkata, apabila kamu mendengar deru perang, janganlah gelisah. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya yang bijak menanggapi berita-berita perang seperti ini, Pak? Antara waspada dan takut, di mana batasannya? Sama seperti Yesus sampaikan, jangan gelisah ya. Tenanglah gitu ya, Pak. Karena ini baru tanda-tanda awal, ya, belum kesudahannya. Ya, jadi memang ini harus terjadi, sudah dinubuatkan akan terjadi. Apakah ini seperti detail tadi kita gambarkan bahwa Persia akan melawan Yunani, Gog dan Magog dan sebagainya. Ini masih fase nih ya. Kita harus mengerti nubuatan-nubuatan ini, fase-fase ini terjadinya kapan, gimana. Tapi seperti saya sampaikan dalam kitab Esther tentang Persia, ternyata ada pengulangan. Ya, yang kebetulan, tanda kutip kebetulan ya, kok mirip, kok sama. Jadi kita bisa lihat gitu ya bahwa gimana kita ngeresponnya. Ya berjaga-jagalah. Jangan gelisah. Kita lihat Alkitab bilang apa, Alkitab bilang ini, jangan gelisah. Berjaga-jagalah dan kita pastikan bahwa iman kita benar. Ya. Begitu. Ya, jadi pahami, pelajari lagi, gali lagi firman Tuhannya gitu ya, Pak. Ya. Nah, terakhir nih, Pak. Kembali ke kaum muslimin Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, ini kan tafsir Alkitab buat orang Kristen. Buat kami yang muslim, Iran tetap saudara. Sebagai seorang yang pernah di dalam dan kini di luar, bagaimana Bapak bisa menjembatani pemahaman ini? Apa relevansi diskusi ini bagi seorang muslim Indonesia yang saleh di tengah berita duka dari Iran ini, Pak? Ya, kalau teman-teman muslim yang awam ya, nggak tahu yang sebenarnya tentang Syiah. Ya, sejarah konfliknya seperti apa, akar persoalannya seperti apa. Bahkan menganggap Syiah itu bagian dari Sunni. Bahkan mereka sebagian juga nggak tahu apa itu Sunni Syiah. Tapi kalau kita perdalami sejarahnya, hubungan Sunni Syiah itu nggak pernah baik-baik saja. Ya, jadi saling curiga dan saling mengawasi. Ya, karena sejarah peperangan di masa lalu ya, itu terjadi tepat setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, munculnya Sunni Syiah karena ada faktor politik ya di masa lalu ya, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Kita harus paham ya bahwa konflik internal di dalam Islam Sunni dan Syiah ya itu urusan mereka. Ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, pegangan kita adalah Alkitab. Ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, apa yang memang diajarkan oleh rasul-rasul ya, dan juga tentang bagaimana kita merespon situasi sekarang ini menurut dari apa yang kita imani. Gitu ya. Dan apakah bisa kan alasan kemanusiaan ya. Pak Arief tadi kan bilang bahwa tidak ada yang suci dalam perang. Betul, nggak ada yang suci. Bunuh-bunuhan. Ya. Saya nggak percaya ada holy war. Saya nggak percaya. Apakah ini perang suci? Nggak percaya juga saya ini perang suci. Ya. Tapi bukan menutup mata ataupun kita nggak boleh memungkiri bahwa faktanya nih loh begini. Sunni dan Syiah dulu perang, bahwa Islam menginginkan memusnahkan Israel dan Yahudi, itu fakta ya. Jadi positioning kita bahwa kita percaya bahwa Israel punya hak untuk survive ya, untuk exist, untuk ada, untuk hidup ya. Dan di situ kita nggak bisa berkompromi di situ. Ya. Nah, jadi kita bisa ngerespon dengan benar gitu ya. Ya, bahwa kalau orang-orang Sunni, teman-teman yang mengerti sejarah, mereka akan tahu ya, politiknya Sunni nggak akan pernah bisa bergandengan tangan dengan Syiah. Ya. Tapi Sunni bisa bergandengan tangan Ahlul Kitab, bisa. Dalam sejarahnya ada gitu ya. Tapi dengan Syiah nggak bisa. Gitu ya. Karena terlalu dalam. Konfliknya itu di masa lalu gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Arief. God Lovers, kita telah membahas sejarah Persia dalam Alkitab. Dinamika geopolitik modern
serta kemungkinan interpretasi eskatologis yang sering diperbincangkan. Kita belajar bahwa Persia dalam Alkitab pernah menjadi alat Tuhan untuk memulihkan Israel. Kita juga melihat bahwa konflik modern tidak selalu bisa dipetakan secara sederhana ke dalam nubuatan kuno. Tidak setiap perang adalah penggenapan nubuat, dan tidak setiap konflik adalah tanda akhir zaman. Yesus sendiri berkata bahwa kita akan mendengar deru perang, tetapi janganlah gelisah, tenanglah. Artinya, iman Kristen bukan iman yang panik, bukan iman yang sensasional, tetapi iman yang percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas sejarah. Bagi saudara-saudara Muslim di Indonesia yang menyimak diskusi ini, bukan tentang menegasikan solidaritas Anda, melainkan untuk membuka ruang bahwa konflik global bisa dibaca dari berbagai perspektif. Dan bagi orang percaya, sikap kita bukanlah euforia atas perang, bukan pula ketakutan berlebihan, melainkan doa, kewaspadaan, dan hati yang tetap mengasihi. Dunia mungkin bergejolak, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Terima kasih kepada Pak Pendeta Arif atas kedalaman dan kejernihan pemaparannya. Dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyimak sampai akhir. Jika dialog ini menolong Anda melihat isu ini dengan lebih jernih, silakan like, komen, dan share agar semakin banyak yang bisa berdiskusi dengan sehat. Saya Evangelis Rina. Sampai jumpa di Diaspora Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.